Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zakaria dengan NIM 2026020113120014. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan ulang atas apa yang saya pelajari pada praktikum Sistem Informasi Geografis pertemuan kedua, yang dimana mempelajari terkait geoprocessing dan juga interpolasi. Untuk geoprocessing, yang tools yang akan digunakan itu adalah ada buffer, clip, union, merge, dan juga dissolve. Untuk lebih jelas, kita coba untuk masukin datanya terlebih dahulu. Terkait data, disesuaikan dengan asisten atau PJ masing-masing. Karena saya PJ-nya bulan, jadi saya akan menggunakan data data pati. Ambil data RBI-nya, ambil batas wilayah, selanjutnya administrasi kecamatan. Nah, ini merupakan tampilan dari data kecamatan di Rembang. Nah, data kecamatan ini tidak semuanya berada pada administrasi kabupaten atau kota Rembang. Untuk lebih jelasnya, coba kita buka di atribut table. Ini pada nama wilayah administrasi dan kabupaten atau kota, tidak semuanya berada di wilayah Pati. Ada daerah Blora, Demak, Gerobokan, dan lain sebagainya. Nah, di sini kita akan coba memusatkan si data kecamatan ini pada wilayah administrasi kabupaten kota Pati saja. Caranya kita select by feature. Selanjutnya kita lihat, ini kan nama wilayah administrasi kota dan kabupaten dan kota. Kita cari singkatannya, WAD MKK, klik 2 kali, sama dengan, terus kita get unique value, terus kita pilih Pati, klik 2 kali. Selanjutnya kita apply. Nah, ini kita close saja. Nah, ini merupakan kecamatan-kecamatan yang termasuk ke dalam wilayah administrasi kabupaten kota Pati. Selanjutnya kita bisa membuat layer baru dari kecamatan-kecamatan yang berada di wilayah administrasi ini. Caranya gimana? Kita ke layer ini, klik kanan, habis itu kita ke data, kita ekspor data. Ini tidak usah dirubah, terus kita rubah ini, kita browse, kita di sini ganti jadi Pati underscore Zakaria 0014 NIM. Kita save, kita oke. Nah, ini notifikasi untuk bersetujuan si data tersebut menjadi layer baru. Kita klik yes. Nah, ini merupakan data kecamatan yang hanya berada pada wilayah administrasi kabupaten atau kota Pati. Nah, dari sini kita bisa mencoba beberapa tools geoprocessing. Untuk yang pertama, kita akan coba tools dissolve. Dissolve ini merupakan tools yang digunakan untuk menggabungkan data berdasarkan atribut yang sama. Untuk atribut yang sama di sini adalah wilayah kecamatannya, yaitu wilayah administrasinya. Nanti untuk lebih jelas kita sambil coba ini ya toolsnya. Kita klik geoprocessing, menu geoprocessing, kita pilih tools dissolve. Setelah itu input feature-nya itu adalah wilayah administrasi kecamatan. Ini agak loading. Nah, setelah itu kita coba rubah ininya. Kita simpan di sini, kita tulis dissolve.
Nah, habis itu kita save. Ininya nggak usah dirubah. Habis itu kita oke. Nah, ini tanda globe ini itu tanda loading. Nah, ini merupakan hasil dari tools geoprocessing Dissolve, di mana dari si peta itu tidak ada lagi batas-batas wilayah administrasi kecamatan dan dijadikan satu seperti ini. Untuk bedanya seperti ini, misalkan kita unchecklist untuk wilayah dissolve-nya. Ini kan masih ada batas-batasnya saat dissolve menjadi satu. Selanjutnya kita akan mencoba tools geoprocessing lain, yaitu tools clip. Nah, clip sendiri merupakan tools yang digunakan untuk memotong data yang berada di luar daerah yang kita pusatkan. Untuk lebih jelasnya kita coba add data terlebih dahulu. Kita coba masuk ke hidrografi, habis itu ambil data sungai area. Nah, ini adalah sungai-sungai yang ada di wilayah administrasi Pati secara keseluruhan. Karena ini masih ada sungai-sungai yang berada di luar wilayah administrasi Kabupaten Kota Pati. Di sini kita akan coba menghilangkan si sungai-sungai yang ada di luar area ini dengan cara menggunakan tools clip. Untuk lebih jelasnya kita coba langsung saja pilih menu geoprocessing, pilih tools clip. Untuk input feature-nya itu kita pilih sungai. Clipnya itu menggunakan dissolve atau area yang sudah dipusatkan, atau juga bisa sebenarnya area patinya, tapi kita pakai dissolve. Terus kita atur outputnya. Ini clip, berarti save-nya clip underscore Zakaria skor 014. Terus kita save. Habis itu kita oke. Ini lagi loading, ada di kanan bawah. Nah, ini udah selesai prosesnya. Bedanya di mana? Ini kita coba unchecklist. Nah, setelah melalui proses clip, sungai-sungai yang berada di luar area Pati itu akan dihilangkan. Yang muncul hanya ada pada wilayah administrasi Kabupaten Kota Pati. Ini untuk lebih jelasnya kita coba tampilkan. Untuk sungai-sungai yang berada di luar area itu pada layer clip sudah tidak ada lagi. Nah, itu adalah fungsi dari tools clip. Selanjutnya kita akan mencoba tools lain, yaitu buffer. Buffer merupakan tools yang digunakan untuk membuat area di sekitar objek yang kita pilih. Misalkan di sini kita ambil objek sungai. Nah, buffer sendiri dapat difungsikan sebagai area pada kasus sungai. Misalkan sungai dapat meluap. Nah, buffer itu merupakan area yang memungkinkan air sungai itu meluap pada jangkauan segimana. Nah, langsung lebih jelas kita langsung pakai saja toolsnya. Buka menu geoprocessing, pilih tools buffer. Untuk input feature-nya itu kita langsung pakai clip dari sungai. Untuk outputnya ini kita atur lagi, berarti buffer underscore Zakaria skor 0014. Kita save. Nah, pada tools buffer kita perlu mengatur linear unit. Nah, ini itu decimal degree-nya kita rubah satuannya menjadi meter. Nah, untuk ini adalah dari si luasan yang ingin kita jadikan areanya. Di sini bisa disesuaikan tergantung kondisi lapangannya ataupun seberapa banyak atau seberapa jauh air mencapainya. Di sini kita coba asal aja masuk 40 meter misalkan.
Habis itu kita oke. Ini lagi loading. Oke. Nah ini buffernya sudah selesai. Karena ini tidak terlalu kelihatan, kita bisa zoom ke area sungai. Nah, ini merupakan area sungai yang sudah di buffer. Untuk lebih jelasnya coba kita unchecklist dari yang fitur clip sendiri. Nah, ini adalah wilayah sungai tanpa area buffer, dan ini adalah sungai yang setelah di area buffer. Untuk lebih jelas perbandingannya, kita coba naikin layer clipnya berada di atas buffer. Nah, ini buat gambaran sungai yang dan juga area buffernya. Oke, selanjutnya kita akan coba tools lain. Buffer udah, clip udah, union. Nah, untuk dua tools lain yaitu ada union dan juga merge. Kita akan coba union. Untuk union sendiri itu fungsinya menggabungkan dua layer dan juga menginput data dari layer yang pertama menuju layer yang kedua. Oke, kita coba aja langsung. Kita di sini akan coba input data clip atau data sungai ke dalam data dissolve. Selanjutnya kita rubah output feature-nya jadi union underscore Zakaria underscore 0014. Kita save. Setelah itu kita oke. Nah, ini kita buffernya kita ini aja. Ini merupakan hasil dari tools union, dimana dari layer clip dan juga dissolve sudah disatukan. Ini kita coba matikan dulu. Ini dari dua layer ini berdiri masing-masing, dimana jika clip kita hapus sungainya tidak ada, jika dissolve kita tidak checklist hanya muncul sungainya saja. Nah, jika kita checklist union ini sudah ada kedua datanya. Selanjutnya adalah tools yang mirip fungsinya seperti union, yaitu merge, yaitu berfungsi untuk menggabungkan dua layer. Nah, untuk di merge itu lebih fokusnya ke poligonnya. Untuk datanya itu diambil dari layer yang pertama. Kita coba untuk yang pertama masuk itu dissolve. Selanjutnya kita coba masukkan clip dari si sungainya. Terus kita rubah ini jadi merge Zakaria 14. Kita save. Habis itu kita oke. Lagi loading. Nah, ini sama seperti union. Di sini datanya langsung berdiri menjadi satu layer. Kita bisa lihat bedanya. Misalkan kita matikan merge-nya, ini berdiri masing-masing. Jika merge itu udah menjadi satu layer dan datanya juga sudah digabung. Oke, itu merupakan demo dari tools geoprocessing. Selanjutnya kita akan mencoba interpolasi. Untuk ini kita coba hapus saja. Kita klik shift ke bawah, klik kanan, selanjutnya kita remove. Nah, untuk selanjutnya yaitu kita akan mencoba interpolasi pada ArcGIS. Untuk interpolasi itu kita perlu pertama-tama untuk menyesuaikan si layernya, yaitu geografis, maksudnya adalah koordinat sistem. Nah, pada koordinat sistem sendiri itu
menggunakan WG 1984 UTM Zone 49S. 49S merupakan zona dari daerah yang kita amati, yaitu zona Karimun Jawa. Buat setelahnya itu kita apply dan juga oke. Nah, jika teman-teman belum ada di favorit ini, zona ini bisa dicari di projected, selanjutnya UTM, saja WGS yang show, terus tinggal cari yang 49S. Oke, selanjutnya kita akan coba input data yang akan diinterpolasi. Yang pertama kita masukin data untuk Jepara, kecamatan, dan juga kita akan memasukkan data kualitas air dari daerah Karimun Jawa, yaitu kualitas air Horiba. Nah, ini adalah data kualitas air. Untuk bisa lihat, kita zoom to layar saja. Nah, ini adalah data yang akan kita coba interpolasi. Tapi sebelum itu kita harus membuat ROI terlebih dahulu. Caranya kita buka menu katalog, pilih tempat penyimpanan baru, nah, kita simpan di sini aja lah. Kita klik kanan, habis itu kita klik new, kita save file. Isu kita di sini kita rubah namanya menjadi ROI. Untuk feature type-nya rubah jadi polygon. Oh, karena ini kita menggunakan device teman saya, jadi untuk nama ROI itu sudah ada, jadi kita coba rubah namanya supaya tidak ada kesamaan, sehingga file bisa disimpan. Di sini kita rubah namanya jadi ROI, tapi divariasikan jadi RROI. Untuk feature type-nya itu polygon. Untuk koordinatnya kita edit, kita pilih WGS 49S, klik OK. Oke, kita langsung OK. Nah, ini kan udah muncul ya ROI di table of content. Kita langsung aja klik kanan di sini. Selanjutnya kita ke editing feature / start editing. Nah, ini kita continue aja. Setelah itu, jika di sini kan ini kan kita nggak muncul untuk table editnya, kita kembali lagi ke pilih ke editor ini, ke editing windows, terus kita create feature. Habis itu kita klik ROI, kita klik polygon. Nah, kita akan menggunakan ini straight segment. Kita akan buat area di sekitar titik-titik sampling ini. Tinggal diklik aja, usahakan sedekat mungkin dengan wilayah samplingnya. Nah, itu setelah itu kita klik 2 kali. Habis itu kita balik lagi ke editor, kita save edit. Setelah itu kita stop editing. Nah, ini adalah area yang sudah siap untuk kita interpolasi. Selanjutnya kita tinggal buka
arc toolbox ada di kanan atas yang berwarna merah, ini kita klik. Selanjutnya itu kita masuk ke spatial analysis tools, terus ke interpolasi. Nah, ini merupakan metode-metode interpolasi yang dapat kita gunakan. Kita langsung coba saja metode spline. Kita klik. Nah, ini adalah metode spline. Di sini untuk inputnya kita kualitas air Horiba. Untuk ini Z value-nya kita bisa pilih salinitas. Setelah itu ini kita outputnya bisa kita atur. Kita tulis spline underscore Zakaria underscore 0014. Kita save. Oke, ini terlalu panjang. Spline salin spline salin save. Nah, ini bisa. Nah, kita kalau di interpolasi perlu untuk mengatur environment-nya, itu kita ke processing extend. Di sini yang di layout ini kita rubah jadi CMS layer ROI. Bisa kita scroll ke bawah, terus masuk ke raster analisisnya. Sini masa kita rubah menjadi RROI kalau ini. So kita oke. Nah, ini lagi loading dulu. Oke, ini adalah hasil dari interpolasi spline. Kalau spline ini dia hasil interpolasinya cenderung halus. Di sini bisa dilihat. Dan untuk warna-warna ini menggambarkan tingkat salinitas dari yang hijau ini sampai keluar itu semakin salinitasnya semakin tinggi. Contohnya yang hijau ini dari -3 hingga 0. Yang hijau muda 0,7 hingga 5, dan seterusnya. Yang pink terang ini ada 32 hingga 36 salinitasnya. Selanjutnya kita akan mencoba tools interpolasi lain. Kita akan coba IDW. Kita klik kanan 2 kali, klik kiri. Sama seperti spline, ini kita feature-nya kita rubah menjadi kualitas air Horiba. Untuk Z value-nya kita pakai salinitas. Ini outputnya kita bisa sesuaikan lagi. Jadi IDW Zakaria 14. Terus kita save aja. Oh, ini gagal lagi, kepanjangan. IDW. Nah, ini udah bisa. Ternyata sama seperti yang saya tadi bilang, untuk interpolasi itu perlu untuk mengatur environment-nya. Kita klik. Yang diatur adalah processing extend-nya berubah menjadi CMS layer ROI. Terus raster analisisnya untuk mask-nya kita berubah jadi ROI. Kita oke. Itu kita oke lagi. Ini lagi loading. Nah, ini merupakan dari hasil data IDW. Untuk hasil yang dihasilkan itu tidak sehalus dari metode spline. Ini dapat dilihat perbandingannya. Datanya lebih halus dibandingkan yang IDW. Namun untuk penggambaran warnanya kurang lebih sama. Dari area hijau ini dia yang terendah hingga yang pink terang ini yang sangat salinitas. Selanjutnya ada dua metode lagi yang bisa kita gunakan, yaitu kriging dan natural Nigbor. Ini sebenarnya beberapa kali sudah error, cuma kita coba lagi aja. Klik kanan, insert feature-nya itu kita sama seperti tadi. Kualitas air, lihat value-nya salinitas. Ini kita rubah jadi krig.
kita save. Ini bisa environmentnya kita atur, processing extend jadi ROI. Untuk masknya juga kita rubah jadi ROI. Ini sebenarnya apakah perlu diatur? Oke, ini udah kita oke dulu aja. Apakah bisa? Nah, ini error dari softwarenya mungkin, atau mungkin ada kesalahan saya yang kurang paham. Selanjutnya ada natural neighbor, kita coba dulu. Untuk input picture-nya kita coba masukkan kualitas error riba, Z value-nya salinitas. Untuk ini di save-nya aja, tulis aja nik. Kita save, bisa environment-nya kita atur lagi, processing extend-nya jadi ROI. Kita scroll bawah, terus kita rubah masknya. Kita oke. Harusnya kayaknya ini error lagi deh. Oke, itu mungkin penggambaran dari penggunaan metode-metode interpolasi pada software ArcGIS. Untuk dua metode yang lain seperti natural neighbor dan juga kriging, ini error dari softwarenya mungkin, tapi untuk langkah-langkah kurang lebih seperti yang tadi saya lakukan. Mungkin untuk video kali ini cukup itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya Muhammad Zakaria dengan NIM 26020123 mengucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata, baik kata perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.